Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 19 2B28 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek. Di sini saya Silpi Islamiati dan teman saya Nurulita Hermawati dan Ertia Agustina. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih tabel yang terintegrasi satu sama lain, di mana setiap user diberi wewenang untuk dapat mengakses seperti mengubah dan menghapus dan lain-lain. Lalu, pengertian sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengakses data tersebut. Bahasa dalam DBMS. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL, hasil kompilasi dari perintah DDL atau satu set dari tabel yang disimpan dalam file khusus disebut Data Dictionary atau Directory. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang diperbolehkan pemakai untuk akses atau memanipulasi data sebagai yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Manipulasi data dalam DBML meliputi 1. Pengambilan informasi yang disimpan dalam basis. Yang kedua, penempatan informasi baru dalam basis dari basis. Yang keempat, memodifikasi informasi yang disimpan dalam basis data secara hierarki dalam basis data. 1. File atau data, yaitu sangat mencerminkan pada suatu atribut dari record sebuah data. 2. Record, yaitu suatu kumpulan dari beberapa data. 3. File, yaitu suatu bagian yang terdiri dari record yang sama. 4. Tabel, yaitu suatu pokok di penyimpanan sebuah data. Aplikasi program. 1. IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Model IRD atau Conceptual Data Model (CDM), model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta berhubungan atau relationship antara entitas-entitas itu. Inilah tabel relasi kelompok kami. Yang pertama ada pembeli, terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, dan alamat. Yang kedua ada produk, yang terdiri dari ID produk, nama produk, dan harga produk. Yang ketiga terdiri dari notrans, ID pembeli, ID produk, tanggal beli, dan jumlah beli. 2. LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menurut Hasugian dan Sidik 2012-608 memberikan batasan bahwa LRS adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram IR akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS. Perubahan yang terjadi yaitu mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. 1. Setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. 2. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan yang terjadi pada diagram IR 1:M atau relasi bersatu dengan cardinality M, atau tingkat hubungan 1:1 atau relasi bersatu dengan cardinality yang paling membutuhkan referensi. 3. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri atau menjadi entitas baru jika tingkat hubungan M/M
atau many to many dan memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. Contoh tabel relasi LRS. Command Prompt. Command Prompt merupakan aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di nyaris semua versi sistem operasi Windows berbasis Windows NT. Command Prompt digunakan untuk mengeksekusi perintah atau command yang dimasukkan ke dalamnya. Dan semua perintah tersebut menjalankan tugas melalui script dan file-file batch untuk melakukan fungsi administratif. Inilah program database dari kelompok kami. Yang pertama, create table pembeli. Terdapat ID pembeli, chartnya 5, not null, primary key. Lalu nama pembeli, varcharnya 35, not null, dan alamat varcharnya 50, not null. Lalu enter dan hasilnya query OK berarti berhasil. Yang kedua, create table produk. Terdapat ID produk, chartnya 5, not null, primary key. Lalu nama produk varcharnya 30 not null dan harga produk integernya 8. Titik koma enter dan hasilnya query OK berarti berhasil. Lalu yang ketiga, create table transaksi. Terdapat nomor transaksi integernya 3 not null primary key. Lalu ID pembeli chartnya 5 not null. Lalu ada ID produk chartnya 5 not null, tanggal beli date not null, dan jumlah beli double not null. Dan inilah record database kelompok kami. Yang pertama, insert into pembeli values. Yang pertama ada ID pembeli 001, nama pembeli Adit, dan alamatnya Cibadak. Yang kedua 002, nama pembeli Pia, alamat Cisaat. Yang ketiga 003, nama pembeli Dena, alamat Cicurug. Dan yang keempat 004, nama pembeli Reka, alamat Cibaraja. Lalu titik koma enter dan hasilnya query OK berarti berhasil. Yang kedua ada insert into product value. Ada ID produk, yang pertama A1, nama buah anggur, harga 10.000. Yang kedua A2, nama buah apel, harganya 15.000. Yang ketiga A3, nama buahnya melon, harga 25.000. Dan yang terakhir A4, nama buahnya semangka, harganya 20.000. Titik koma enter dan hasilnya query OK. Yang ketiga, insert into transaksi values. Ada nomor transaksi 1, ID pembeli 003, ID produk A1, tanggal beli 17 Juli 2020, jumlahnya 3. Lalu yang kedua, nomor transaksinya 2, ID pembelinya 001, ID produknya A3, tanggal beli 15 Juli 2020, dan jumlahnya 1. Yang ketiga, nomor transaksinya 3, ID pembelinya 002, ID produk A2, tanggal belinya 20 Juli 2020, jumlahnya 2. Dan yang terakhir, nomor transaksinya 4, ID pembelinya 004, ID produknya A4, dan tanggal belinya 25 Juli 2020 dan jumlahnya 4. Lalu untuk mengetahui daftar tabel tersebut, kita bisa ketik des spasi pembeli, titik koma enter, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lalu des produk, titik koma enter, lalu des transaksi, titik koma enter, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lalu untuk mengetahui tabel record, yang pertama bisa diketik select bintang from pembeli titik koma. Yang kedua select bintang from produk titik koma, dan yang terakhir select bintang from transaksi titik koma enter, dan inilah hasilnya. Lalu
untuk menentukan minimal harga, total harga, dan maksimal harga, kita bisa memasukkan select min dalam kurung harga produk from pembeli titik koma enter, dan bisa dilihat itu hasilnya. Lalu untuk total bisa diketik select sum harga produk from produk titik koma enter, dan itu hasilnya. Lalu untuk harga maksimal tertinggi bisa diketik select max harga produk dan from produk titik koma enter. Dan sebagai tambahan, untuk mengetahui lokasi yang ada di Cicurug bisa diketik select from pembeli where alamat sama dengan dalam kurung Cicurug di koma. Lalu itu keluar ID pembelinya 003 atas nama pembelinya Dena, alamatnya Cicurug. Lalu dan hasilnya seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.